Timur. Yang paling mendesak adalah diperlukan terusan atau sodetan dari Kali Ciliwung ini yang setiap tahun meluapkan airnya, mendatangkan banjir ke arah kanal kita yang di sebelah timur, yaitu kanal banjir bagian timur. Mengapa? Ketika Jakarta mengalami banjir minggu ini, kanal banjir barat itu boleh dikatakan menampung aliran sungai atau banjir yang ada. Kemarin juga ada sampai kerusakan-kerusakan tertentu. Sementara kanal banjir timur relatif tidak terisi. Karena memakan dana tak sedikit hingga triliunan rupiah, proyek-proyek tersebut diharapkan jitu mengatasi banjir pada masa mendatang. Tim Liputan, Metro TV. Ya, 6 hari sejak terjadinya banjir di Jakarta ini beberapa titik sudah mulai surut, dan biasanya setelah 6 hari ini sudah mulai muncul penyakit-penyakit yang diakibatkan oleh banjir seperti ispa maupun juga penyakit kulit. Dan pengungsi yang berada di Kampung Pulo Jakarta Timur juga tidak lepas dari penyakit ini, dan kita akan melihat bagaimana kondisi di sana. Sudah ada Elverina Hidayat. Elverina, silakan dengan laporannya. Baik Sumi dan juga Zaki, ya, memang banjir yang melanda kawasan Kampung Melayu Jakarta Timur ini menyebabkan sejumlah penyakit, dan warga atau warga korban banjir yang berada di posko pengungsian Otista Jatinegara Jakarta Timur ini mulai terserang penyakit. Dan untuk mengantisipasinya, di sini Suku Dinas Kesehatan Jakarta Timur bekerja sama dengan SMK Kejuruan Kesehatan di daerah Ciputat melayani kebutuhan pengungsi di sini untuk melakukan pengecekan kesehatan. Dan posko ini baru didirikan hari ini saja dan dibuka sekitar pukul 9 pagi hingga sore hari. Di sini mereka mulai menyuplai kebutuhan obat-obatan bagi para pengungsi maupun pengecekan kesehatan seperti tensi darah dan sebagainya. Di sini sangat banyak sekali pengungsi mulai dari pagi hingga siang hari ini terus berdatangan. Untuk lebih jelasnya seperti apa keluhan warga korban banjir di sini yang menderita penyakit, saya akan langsung tanyakan pada salah satu warga di sini. Selamat siang, Ibu, dengan siapa? Ibu Lisda. Ibu Lisda, ini yang sakit siapa, Bu? Anaknya. Oh, anaknya keluhannya sakitnya apa ini? Gatal, sama pilek. Ibu sudah berapa lama di sini? Hampir 10 hari dari hari Selasa. Ini Ibu dalam kondisi hamil juga ya ternyata. Apakah banjir yang selama ini terjadi mengganggu kesehatan kehamilan Ibu? Enggak. Apa ini Bu, misalkan kebutuhan apa saja yang diperlukan? Kalau Ibu kan hamil pastinya ada kebutuhan khusus untuk Ibu hamil nih. Biasanya kan buat kalau orang lahir kan istilahnya buat keperluan bayi gitu. Tapi sekarang alhamdulillah sudah dikasih. Kemudian untuk ini Bu, bantuan selama ini untuk Ibu hamil sudah terpenuhi belum Ibu? Maaf. Sudah. Makasih ya Bu ya, semoga sabar. Bentar lagi air di Sungai Ciliwung juga sudah mulai surut. Semoga Ibu bisa kembali dan tetap sehat ya bersama anaknya. Dan Sumi dan juga Zakia, ternyata warga di sini selain membutuhkan pelayanan kesehatan juga membutuhkan asupan lain seperti vitamin dan juga suplemen makanan ataupun buah-buahan. Karena mereka juga mengaku kondisi mereka tidak begitu bagus setelah banjir yang menerjang wilayah ini selama kurang lebih 6 hari. Untuk sementara kembali ke studio teman-teman. Baik, terima kasih Elverina Hidayat. Semoga para pengungsi juga dapat kembali sehat, dan jangan lupa juga Anda yang bertugas menjaga kesehatan. Terima kasih atas laporannya. Ya, dan kali ini Ibu Kota Jakarta dilanda banjir yang cukup besar, tidak hanya menimbulkan korban manusia, tetapi di Pluit ada juga beberapa hewan yang ditinggalkan pemiliknya terjebak di dalam rumah, dan kondisi yang memprihatinkan ini menarik perhatian dari para relawan pecinta hewan yang tergerak hatinya untuk membantu mengevakuasi hewan-hewan ini. Kami akan mengajak Anda untuk melihat liputannya. Sekarang saya bersama dengan beberapa relawan yang memfokuskan diri mereka untuk menyelamatkan binatang-binatang yang terperangkap di dalam rumah-rumah yang ada di Pluit ini. Dengan menggunakan perahu seadanya, para relawan ini berkeliling mengitari perumahan yang ada di Pluit
untuk mencari hewan-hewan yang terperangkap banjir dan ditinggalkan oleh pemiliknya. Saat melewati salah satu rumah, saya dan tim relawan mendengar gonggongan anjing. Ya, saat ini para relawan ini sedang berusaha untuk menyelamatkan seekor anjing yang ditinggalkan oleh pemiliknya di sebuah rumah di Pluit ini. Para relawan yang dikirim memang sudah memiliki kemampuan khusus untuk menenangkan hewan-hewan yang akan diselamatkan. Hewan-hewan itu memang terlihat tidak terurus karena sudah berhari-hari tidak mendapatkan makan dan air minum yang memadai. Mereka juga terlihat ketakutan karena tidak mengenal siapa yang menyelamatkan mereka. Ya, itu dia tadi sudah berhasil menyelamatkan kedua anjing dari salah satu rumah. Dan saya akan mewawancara salah satu relawan yang berhasil menyelamatkan anjing-anjing ini. Ya, siapa Mas? Doni. Ya, Mas Doni. Sebenarnya bagaimana sih operasi yang Anda lakukan selama ini, Mas? Kita mencoba apa yang belum di-cover sama kebanyakan orang, bahwa sesama makhluk hidup juga punya hak hidup yang sama. Catatan besar buat kita, kalau dalam kondisi bencana, anjing-anjing atau hewan-hewan lain jangan dikurung atau diikat, karena mereka tidak akan bisa menyelamatkan diri. Ya, memang masih banyak di dalam beberapa anjing, kucing, dan juga beberapa binatang lain yang belum diselamatkan, dan para relawan ini masih berusaha untuk menyelamatkan mereka. Rangga Hilman, Dimas Pandu, Metro TV. Iya, itu tadi ya, menyelamatkan hewan. Jarang dilakukan ya, pasti banjir. Baiklah, kita ke informasi lainnya juga terkait dengan masalah banjir di ibu kota Jakarta. Kita lihat banyak sekali mobil yang terendam ya akibat genangan air yang cukup tinggi. Iya, dan ini memang memberi kerugian juga kepada pemilik yang tidak sempat memberikan atau menyelamatkan mobilnya. Dan bagaimana sebenarnya tips penanganan kendaraan atau merawatnya setelah terendam air seperti banjir kemarin ini, kami akan hadirkan berikut tipsnya. Ya, saat ini saya berada di salah satu bengkel yang berada di kawasan Pramuka, Jakarta Timur. Dan saya akan mengajak Anda untuk mewawancarai salah satu mekanik yang ada di bengkel ini mengenai tips penanganan kendaraan setelah terendam banjir. Ya Pak, dengan Bapak siapa Pak? Dengan Bapak Supriyono. Pak, ini gimana nih Pak, kalau mobil sehabis terendam banjir, apa yang harus dilakukan nih Pak? Bisa Ya, paling antisipasi ya mungkin dari kelistrikan dulu ya. Kelistrikan harus dikeringkan. Kita coba cek oli kita buang dulu semaksimal mungkin. Setelah oli kita buang, kalau memang tangki bensin terendam, tangki bensin harus kita buang dulu. Setelah kita kuras, jangan sekali-kali kita menghidupkan mesin sebelum dalam keadaan kering keseluruhan. Setelah antar jalan, kedua kita cek bagian rem. Nah, rem perlu kita cek, karena kalau habis terendam biasanya kan tak minyak remnya. Pak, bagian mobil yang mana Pak yang paling berbahaya jika terkena air nih Pak? Nah, paling berbahaya ya satu alternator. Kedua juga, ya ini karena ini kan arus ya. Jadi kalau arus itu nggak boleh kena air, gitu. Jadi kalau alternator ini nggak boleh kena air, gitu. Apalagi dalam keadaan diam begini tengah air terus kita hidupkan, dia akan terjadi korsleting. Ini terakhir nih Pak, Ya. tips untuk para pengendara nih yang misalkan mereka habis terendam banjir, apa nih yang harus mereka lakukan sebelum membawa mobil mereka ke bengkel ini? Ya, satu, usahakan lepas baterai. Nah, kedua, terus jangan sekali-kali hidupkan mesin sebelum ada teknisi yang datang. Itu aja antisipasinya. Terima kasih Bapak. Ya, semoga informasi tadi dapat bermanfaat bagi Anda. Dari Jakarta, Kutsya Firdausi, Seno Ariantomo, Metro TV. Ya Zaki, jadi kalau banjir selesai, kamu tahu nggak tempat-tempat apa aja yang paling ramai nanti? Sama tuh, bengkel, perusahaan asuransi, showroom mobil, mungkin nanti banyak yang beli mobil baru lagi. Kita akan lihat nanti ya, apa lagi yang bakal banyak dikunjungi. Oke, dan pemirsa, kami harus jeda dulu sejenak, dan Waisyat akan kembali dengan berbagai informasi lainnya. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami.
Tubuh kita memerlukan asupan kalori untuk aktivitas selama 1 hari. Untuk berpikir, bekerja, menyapa kawan lama, bertemu keluarga, belajar bersama si kecil, belanja. Tapi tahukah Anda tak hanya butuh energi, tapi juga informasi. Untuk menemukan ide baru, untuk menciptakan inovasi, untuk menentukan keputusan. Media Indonesia. Nikmatnya Malkis Abon dengan butiran gula dan tabuhan abon ngegemesin. Malkis Abon yang asli dan pertama, kawan punya. Jangan salah pilih. Yang lain cuma ikut-ikutan. Obat nyamuk semprot mudah dihindari, asal gampang dilewati. Dengan raket nyamuk Sinyoku, pasti kena. Raket nyamuk Sinyoku, cara aman pasti nyamuk. Sinyoku, pasti kena. Quick Count Pemilu Kada Sulawesi Selatan, Selasa 22 Januari, hanya di Metro TV, saluran untuk Indonesia Memilih. Kau belajar setiap saat. Kau tumbuh hebat setiap hari. Bagiku, kau akan tetap menjadi yang terbaik. Semua ini untukmu. Untuk buah hati, setiap Sabtu jam 9 pagi. Ya, kembali lagi di Wayshot, kami akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana situasi lalu lintas di Jakarta dan sekitarnya. Langsung kita bergabung dengan NTMC Polri, sudah ada di sana Brigadir Afi. Silakan Brigadir Afi. Baik, terima kasih Sumi dan Zakia. Selamat siang pemirsa. Kembali kami akan melaporkan pantauan arus lalu lintas. Yang pertama langsung saja sudah terhubung dengan rekan saya Bribda Inggit yang akan melaporkan secara langsung situasi arus lalu lintas di kawasan Penjaringan Jakarta Utara. Silakan Ingrid. Ya, Brigadir Afi, pemirsa, kami informasikan mengenai pengalihan arus di beberapa ruas jalan kawasan Penjaringan ini, khususnya bagi Anda pengendara dari arah Ancol yang akan mengarah ke Muara Baru dialihkan melalui jalan Gedung Panjang, kemudian sebaliknya dari arah Gedung Panjang mengarah ke Muara Baru maupun mengarah ke Pluit diarahkan ke kawasan Ancol. Mengingat saat ini masih terputusnya akses jalan mengarah ke Penjaringan juga yang mengarah ke Muara Baru karena masih tergenang air setinggi kurang lebih 60 cm hingga 100 cm. Kemudian salah satu bentuk kepedulian Polri dalam tanggap darurat banjir khususnya di kawasan yang sebagian besar pemukiman warganya masih terendam hingga saat ini, yaitu membentuk posko bantuan bagi korban yang sudah berjalan 4 hari dalam bentuk bantuan yang diberikan Polri, yaitu beberapa bantuan seperti bantuan logistik, kemudian bantuan obat-obatan dan bantuan pemeriksaan kesehatan yang dilaksanakan oleh personil gabungan dari Pusdokes Mabes Polri dan Ditdokes Polda Metro Jaya kepada anak-anak dan lansia yang sudah mulai diserang oleh penyakit diare dan penyakit kulit pasca banjir. Selain itu juga dikerahkan sejumlah personil dari anggota Sabara untuk melakukan pengamanan, kemudian juga sejumlah kurang lebih 336 personil dari Korbrimob Polri yang terdiri dari 3 kompi dan 1 batalion yang memberi bantuan tenaga SAR untuk melakukan evakuasi korban banjir. Juga bantuan pengamanan terhadap pemukiman warga yang khususnya pada malam hari ditinggalkan pemiliknya untuk mengungsi. Dan kemudian Korbrimob juga mengerahkan sejumlah personil untuk tenaga kebersihan dengan memungut sampah-sampah yang berada di sepanjang ruas jalan dari mulai dekat posko bantuan yang terletak di traffic light Gedung Panjang hingga ke kawasan Penjaringan. Dan juga satuan polisi lalu lintas yang mengoptimalkan giat pengaturan serta memberikan petunjuk dan arahan kepada pengguna jalan mengenai pengalihan arus lalu lintas. Kemudian kami himbau bagi Anda para pengendara yang melintas kawasan ini untuk mengikuti arahan maupun petunjuk yang diberikan oleh petugas mengenai pengalihan arus lalu lintas demi terciptanya ketertiban dan keselamatan arus lalu lintas kita bersama. Demikian untuk informasi kami, sementara Brigadir Afi kembali ke Anda. Baik, terima kasih Bribda Inggit atas laporan Anda. Sementara itu pemirsa, di ruas tol
Pondok Gede Timur saat ini arus lalu lintasnya terpantau lancar dan tidak terjadi hambatan. Memang beberapa saat yang lalu terjadi ketersendatan dari arah Cikampek yang akan menuju ke Jakarta, namun saat ini sudah lancar dan tidak terjadi hambatan di kawasan tersebut baik dari arah Cikampek yang menuju ke Jakarta maupun sebaliknya. Namun harap tetap Anda yang melintasi jalur ini untuk tetap jaga jarak aman kendaraan Anda. Yang mengingat kondisi curah hujan yang tidak menentu, kami ingatkan agar para pengendara untuk selalu berhati-hati dan waspada. Tetap budayakan keselamatan berlalu lintas dan sebagai kebutuhan, budayakan keselamatan berlalu lintas sebagai kebutuhan dan keselamatan sebagai kebutuhan. Dari NTNC kembali ke studio. Ya, terima kasih Brigadir Raffi untuk informasinya. Jadi Zakia, kita ingin mengingatkan pemirsa juga yang perlu diwaspada lagi ketika Anda berkendara, karena setelah banjir surut, banyak ruas jalan di ibu kota Jakarta mengalami rusak. Ini baru saja saya lihat ada informasi, ada seorang pengendara motor yang mencoba menghindari lubang jalan dan akhirnya jatuh dan terlindas oleh truk dan akhirnya tewas. Jadi harus hati-hati sekali. Dan memang cuaca buruk ini juga menyebabkan ada sebuah kapal tongkang nih pemirsa yang melintasi perairan Pulau Merak di Cilegon, Banten akhirnya tenggelam, dan kapal tongkang Anugrah dengan panjang kurang lebih 50 meter hanya terlihat pada bagian ujungnya saja dan nyaris tenggelam. Sebelum tenggelam, kapal ini mengalami kebocoran pada bagian lambung dan setelah diterjang gelombang tinggi disertai angin kencang, hingga akhirnya kapal menghantam karang dan batu di lokasi proyek. Dan beruntung dalam peristiwa ini tidak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Hingga saat ini tim evakuasi kapal masih terus berupaya mengangkat kapal yang seluruh badannya nyaris tenggelam. Sementara nakoda kapal saat ini masih menjalani pemeriksaan di kantor Syah Bandar dan Otoritas Pelabuhan Banten. Banjir di ibu kota Jakarta tidak hanya merendam rumah warga, tapi juga sangat mengganggu aktivitas warga. Salah satunya yaitu rencana pernikahan yang banyak tertunda. Di sini ada sebuah pasangan mempelai asal Kabupaten Karawang, Jawa Barat yang bertekad untuk tetap mengikat janji sehidup semati di tengah genangan air.